Halo, welcome back guys. Yuhu. Hari ini aku mau buat onde-onde wijen isian kacang hijau. Udah pernah nyoba belum jajanan tradisional satu ini? Nah, ini rasanya enak banget dan ternyata buatnya juga nggak ribet, simple banget. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Nonton videoku sampai akhir ya. Let's go. Step pertama, siapin dulu bahan-bahan untuk isian kacang hijaunya. Untuk takaran masing-masing bahannya bisa lihat di video ya. Jadi ini kacang hijaunya dikukus dulu. Tapi sebelum dikukus ini kacang hijaunya harus direndam dulu minimal 2 jam. Nah, kebetulan aku ngerendamnya itu malam sekitar 6-8 jam supaya hasilnya lebih lunak. Dan setelah itu baru dikukus lebih kurang 30 menit. Di sini aku menggunakan blender untuk menghaluskan si kacang hijaunya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini, ikutin terus ya. Masukin dulu kacang hijaunya, kemudian ditambahkan dengan santan. Lalu di blender sampai benar-benar halus. Nah, untuk kehalusannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita masak dan ditambahkan dengan gula pasir, juga sedikit garam, dan juga tambahkan daun pandan supaya lebih wangi. Gunakan wajan yang anti lengket ya. Nah, ini diaduk-aduk terus ya, jangan dibiarin karena nanti adonannya bisa lengket bahkan gosong. Diaduk-aduk terus dengan api sedang sampai adonan ini kelihatan kalis sehingga saat kita membulat-bulatkannya nanti tidak lengket di tangan. Nah, kurang lebih seperti ini, kelihatan tidak ada lagi bahan yang menempel di teflon. Lalu siap kita angkat. Lalu dibulat-bulatkan seperti ini, ukurannya sesuai selera masing-masing ya. Sesuaikan dengan ukuran kulit luarnya nanti. Next, kita mau buat kulit onde-ondenya. Untuk takaran bahan masing-masingnya bisa dilihat langsung di videonya ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan wadah yang bersih, lalu masukkan tepung ketan, masukkan tepung beras, juga gula pasir. Dan jangan lupa sedikit garam. Lalu ini diaduk-aduk menggunakan spatula supaya bahan keringnya tercampur rata. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan kentang yang sebelumnya kita rebus, kemudian dihaluskan, lalu dicampurkan ke dalam bahan kering tadi. Nah, pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Lalu adonan ini kita aduk-aduk menggunakan tangan. Tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung dicurahkan semua ya. Jadi perlahan-lahan kita tambahkan air sedikit demi sedikit lagi, aduk lagi sampai adonan ini kalis dan tidak nempel di tangan. Nah, mungkin kurang lebih jadinya seperti ini, sudah tidak lengket lagi adonannya di tangan. Lalu siap deh kita buat onde-ondenya. Nah, di sini dua bahan yang udah kita buat tadi akan kita gabungin untuk menjadi sebuah onde-onde. Ambil adonan kulitnya sedikit saja, kemudian kita pipihkan. Ini tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Kurang lebih seperti ini. Lalu masukkan isian kacang hijau yang udah dibulat-bulatkan tadi, dibungkus dan dirapikan, kemudian dibulat-bulatkan kembali. Di sini aku celupi dulu ke dalam air putih, lalu aku lumuri dengan wijen. Nah, dibulat-bulatkan kembali. Guna air putih tadi adalah supaya wijennya lebih menempel. Nah, jadi begitu cara buatnya. Silahkan lakukan adonan ini berulang sampai adonan ini habis. Nah, jadi deh semuanya seperti ini. Lalu siap kita goreng.
Nah, jadi teknik menggorengnya itu masukkan si onde-onde tadi ketika minyaknya hangat, bukan panas ya. Gunanya supaya si onde-onde ini mengembang dan wijennya juga tidak cepat gosong. Masukkan semua adonannya tadi, lalu diaduk-aduk terus. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, apinya boleh kita besarkan dan jangan lupa terus diaduk ya. Lalu, jika sudah kelihatan warnanya kuning kecoklatan seperti ini, si onde-ondenya jadi deh dan siap kita angkat. Dan tada! Jadi deh onde-onde wijen isian kacang hijau. Nah, jadi di sini aku dapatnya sekitar 22 onde-onde yang cantik seperti ini, tidak kelihatan gosong dan juga tidak terlalu pucat warnanya. Tuh, cantik kan? Oke, udah gak sabar mau nyobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pas dibelah gini kelihatan dong isian kacang hijaunya. Ini boleh diisiin lebih banyak ya sesuai selera. Ini onde-ondenya beneran gak kempes sama sekali dan pas dicoba juga beneran enak banget, manisnya pas kalau menurut aku. Disantap saat hangat-hangat itu rasanya lebih gurih, kayak ada rasa krenyes-krenyes gitu loh. Intinya ini enak banget, gak nyesel deh buat ini. Bisa dijadiin cemilan buat di rumah dan gak perlu beli lagi deh. Oke deh, sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Bye bye.